Yang berikutnya yaitu terkait dengan strategi metode penyampaian materi terkait dengan video atau pembelajaran video daring, video pembelajaran daring. Ini hasil diskusi, ya. Kami mendiskusikannya dengan beberapa dosen dari beberapa catatan yang ada. Kami mendapatkan ringkasan seperti ini. Yang pertama, video pembelajaran itu jangan lebih dari 15 menit karena retensi kita melihat video itu terbatas. Jadi biasanya setelah 10 menit itu sudah mulai menurun. Ya, setelah 10 menit itu sudah mulai menurun. Bahkan sekarang itu semakin pendek. Ya. Jadi kalau bisa maksimal hanya 15 menit. Terus pertanyaannya bagaimana kalau materi kita itu ada 1 jam? Ya, dibagilah 4 gitu ya, dibagi 4 ya. Nanti bisa dipecah-pecah. Kemudian ada yang bertanya, bisa nggak videonya berasal dari eksternal? Bisa saja. Ya, kita carikan yang relevan. Ya, daripada mahasiswa mencari-cari yang relevan dengan materi yang disampaikan oleh pengajarnya itu yang mana sih? Ya, jadi kita bisa carikan yang relevan. Tapi ada baiknya kita sudah mulai membuat video-video pembelajaran kita sendiri. Kenapa? Karena kehadiran kita di depan siswa, di depan mahasiswa itu juga bagian yang penting, ya. Jadi itu catatannya. Kemudian yang berikutnya kita perlu memperhatikan besar file dan kesederhanaan. Jadi kalau materi kita semakin sederhana itu semakin baik, ya. Walaupun nanti mungkin ada animasi-animasi yang membantu, tetapi jangan terlalu kompleks karena keterbatasan dari kita melihat video tersebut, juga keterbatasan akses, ya. Karena kalau filenya semakin besar, beberapa teman mungkin yang internetnya agak terganggu akan sangat kesulitan. Bahkan sekarang ini sedang tren itu menggunakan audio saja. Jadi ada dilengkapi dengan audio. Jadi ada opsinya kalau internetnya agak tidak mendukung, maka bisa diberi opsi untuk yang model podcast. Yang berikutnya, video yang kita punya itu dalam tanda kutip bisa mengajak bicara. Jadi seperti saya sampai gembrobos karena saya ingin merasakan bahwa di depan saya itu adalah teman-teman semua. Ya, di depan saya itu teman-teman semua. Jadi saya pengen ada interaksi walaupun saya tidak mendapatkan feedback, tapi saya pengen berusaha ada interaksi di dalamnya. Kemudian bisa melingkupi bermacam media di dalamnya. Yang berikutnya di dalam video itu ada assessment yang nanti akan kita lakukan. Jadi ada capaiannya. Video itu sebetulnya mau menyampaikan materi apa, kemudian kalau terakhir nanti kita akan tanya apakah sudah tersampaikan apa yang ingin kita capai tadi. Kemudian ada feedback, dengan ada feedback tersebut kita nanti akan bisa meningkatkan diri. Demikian juga saya pengen feedback dari teman-teman semua di dalam komen YouTube, sebaiknya ini ditingkatkan seperti apa ya untuk pembelajaran saya juga. Kemudian yang berikutnya ekspresi pengajar perlu dilihat, jangan sampai materi-materi saja, tetapi ekspresi pengajarnya itu tidak terlihat. Jadi rasanya itu tidak ada interaksi seperti itu. Ini beberapa catatan dari diskusi yang ada. Yang berikutnya strategi menggunakan flip learning. Kalau kita sudah punya video-video rekaman, sudah punya video-video yang kita kolek yang relevan, maka kita bisa menggunakan strategi flip learning. Bagaimana strategi flip learning ini kita bisa jalankan dari pembelajaran daring? Kita bisa melakukan dengan cara bahwa sebelum masuk ke pembelajaran kita, mahasiswa kita minta untuk melihat video tersebut, kemudian nanti pada saat masuk, pada saat diskusi katakanlah ada sinkron, menggunakan Webex, menggunakan Google Meet, menggunakan Zoom, seperti itu kita pakai untuk proses interaksi, proses diskusi seperti itu, ya. Kalau beberapa teman itu mengatakan sebagai wadah untuk penggenahan. Jadi apa yang sudah terekam oleh mahasiswa itu sudah arahnya sudah benar atau belum, atau masih ada kelirunya sedikit seperti itu. Jadi ini dipakai untuk itu.
Kemudian nanti setelah pertemuan baru untuk dikaitkan dengan apa melihat apakah ada materi-materi yang bisa dilanjutkan dan lain sebagainya, materi-materi berikutnya. Flip learning ini arahnya kalau kita lihat dari taksonomi Bloom, kalau yang model tradisional itu kita melihat potensinya bahwa peran dari pengajar itu ada di level 1 sampai 2,5 ya. Jadi menyampaikan materi saja ya. Kebetulan untuk pemahaman yang high order thinking skill biasanya kita fasilitasi lewat PR ya, lewat PR. Tapi PR ini tidak kita berikan feedbacknya kepada mahasiswa ya, sehingga mahasiswa tidak mendapatkan feedback bagaimana hasilnya ya, apakah high order thinking skill saya itu sudah memenuhi gitu ya, sesuai dengan capaian pembelajaran yang ada. Kalau yang menggunakan flip learning, maka dibalik ya, siswa atau mahasiswa bisa melihat video-videonya terlebih dahulu, kemudian nanti ketika sinkron, nanti kita lakukan proses-proses diskusi, mungkin juga penguatan-penguatan untuk materi-materi yang kompleks seperti itu. Ya, jadi paradigma atau flip learning-nya seperti ini. Ini gambarannya. Saya akan lanjutkan. Ini beberapa yang kami coba simpulkan dari sikap belajar positif. Salah satunya adalah etiket interaksi daring. Karena kita mungkin akan daring agak lama dan mungkin ini menjadi new normal kita ke depan, artinya ada blended, ada yang di kelas, ada yang online, seperti ada yang daring. Maka kita perlu tahu etiketnya. Yang pertama, ketika masuk ke dalam kelas daring, maka teman-teman menggunakan nama. Jadi jangan menggunakan nama laptop, jangan menggunakan nama, ini etiket untuk mahasiswa ya. Jangan menggunakan nomor induk universitas new-nya. Jangan menggunakan nama dari laptopnya. Jadi kadang-kadang saya mendapati itu ada namanya Asus, ada yang Lenovo dan seterusnya. Ada yang nomor induknya 64 sekian sekian. Nanti kalau kita mau melakukan interaksi, nanti manggilnya agak sulit itu. 64 sekian sekian, tolong yang bagian ini bagaimana pendapatmu gitu kan, agak repot gitu ya. Kemudian yang berikutnya akan lebih nyaman kalau menggunakan headset, kemudian memute mikrofon. Kemudian kalau mau menyampaikan sesuatu ya bisa ada raise hand di dalamnya, ada fasilitas raise hand untuk interupsi, kemudian di unmute. Kemudian bisa mempelajari materi sebelum masuk ke kelas daringnya. Yang berikutnya menonaktifkan video karena sekarang ini karena semua banyak yang daring maka agak terganggu internet kita sehingga mungkin lebih baik untuk video dinonaktifkan kecuali nanti kita diminta untuk on-kan kameranya ya. Kalau kita kadang-kadang saya kalau misalkan ada 500 peserta daring seperti itu, kebetulan saya ada mata kuliah yang sekitar 500-an. Kalau semua mengaktifkan kamera ya bisa jebol gitu ya internetnya. Jadi biasanya kita wakili saja beberapa orang gitu ya mengaktifkan, yang lainnya tidak perlu. Kemudian kalau kita meninggalkan ruang kelasnya, menunggu kelas sinkronnya, maka sebaiknya izin lewat chatnya. Saya mau ke belakang, saya mau ambil minum atau apa, silahkan di chat ke dosen atau ke gurunya. Kemudian di sana kan ada fitur-fitur ya, tolong gunakan dengan baik. Misalkan kalau kita menggunakan ada beberapa teknologi itu bisa merekam, maka izin saya merekam ya, itu perlu dilakukan ya. Kalau misalkan kita menggunakan Webex itu karena yang bisa merekam hanya host, jadi seperti itu. Nah, kalau yang Webex itu kadang-kadang yang mengganggu itu annotate, ya annotate. Teman-teman jangan klik annotate karena kayaknya menarik, ini ada tanda pensil. Itu artinya teman-teman mahasiswa itu minta izin menuliskan sesuatu, gitu, ada anotasi gitu ya. Kalau itu nanti ada notif ke dosen itu biasanya kalau sedang kelasnya berjalan itu agak ting tung notifnya itu keluar gitu ya. Jadi ini gunakan fasilitas fitur dengan baik dan tanggung jawab. Yang mungkin kalau tadi untuk
mahasiswa, yang ini untuk dosennya. Jadi mungkin kita sebagai pengajar itu kadang kurang memperhatikan bagaimana persiapan kita ketika mengajar ya. Ini berdasarkan pengalaman karena yang sebelum-sebelumnya mungkin saya juga belajar ini ya. Yang pertama kestabilan internet karena penting, dan stabilan dan satu daya ya itu penting. Jadi pastikan di tengah-tengah kita tidak, aduh maaf ini baterai habis dan seterusnya. Jadi kita sudah mempersiapkan diri bahwa nanti akan daring, maka satu daya atau listriknya sudah mencukupi ya. Kemudian internetnya, kestabilan internetnya, saya selalu punya cadangan. Jadi kalau IndiHome di rumah tidak bisa, saya sudah langsung tethering HP dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya perangkat headset yang aman, ya, karena ada beberapa perangkat headset itu malah bikin gitu ya, suaranya itu agak mengganggu. Kemudian yang berikutnya ketenangan suasana sekitar, ini yang mungkin karena kita di rumah itu agak terganggu. Tadi saya sesekali digodain anak saya di samping kiri ketika melakukan ini. Yang berikutnya ketika daring kita juga perlu memperhatikan. Salah satu yang sering saya lihat itu kadang kita duduk di belakangnya terlalu terang. Jadi efek dari yang melihat itu terlalu silau ya. Jadi di belakangnya jangan terlalu terang. Ini saya gunakan lampu di depan karena tadi terlalu gelap sehingga supaya bisa dari sinarnya supaya dari depan. Kemudian posisi kamera yang nyaman, jadi tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita hanya terlihat kepalanya saja. Akan lebih baik sebetulnya sekitar 40-30% ya. Jadi interaksi tangan kita bisa terlihat. Yang berikutnya, ketika sedang tidak berbicara, misalkan dalam satu forum webinar seperti itu, maka kita unmute ya, pastikan unmute karena itu sangat mengganggu suara-suara yang tidak terduga di sekitar kita masuk ke dalam webinar tersebut atau ke dalam video tersebut. Yang berikutnya, kalau kita mau menyampaikan ya di unmute ya, tinggal klik-klik saja. Untuk berikutnya, saya sering melihat bahwa kita kadang tidak betah ya, ada geser ke sana, geser ke sana. Ternyata itu juga membuat pusing yang melihat gitu ya. Jadi diminimalkan pergerakan anggota badannya ya. Kemudian yang berikutnya perhatikan engagement tadi. Jadi saya seperti ini seolah-olah saya melihat wajah-wajah teman-teman semua. Kalau di dalam pembelajaran daring itu beberapa yang saya lakukan dan beberapa teman-teman sudah praktekkan, yaitu berhenti setiap 15 menit, kemudian kita lakukan proses interaksi. Misalkan interaksinya dengan berhenti sejenak, kemudian berdiskusi gitu ya, atau kemudian kita siapkan beberapa tools strategi interaksi, misalkan menggunakan Slido, menggunakan Kahoot, menggunakan Mentimeter, ya itu bisa disisipkan di antara itu. Saya materinya sudah selesai. Saya akan mencoba menanyakan beberapa hal dari materi yang sudah tersampaikan tadi. Yang pertama bahwa kita sudah bisa menjawab sendiri apakah paradigma pembelajaran daring itu sama dengan pembelajaran luring. Ya. Yang kedua, aspek pedagogi pembelajaran daring tadi sudah disebutkan ya, dan teman-teman bisa ikut menjawab di komen mungkin kalau teman-teman sempat gitu ya. Kemudian apa aktivitas dasar dari pembelajaran daring ya. Kemudian apa yang perlu diperhatikan ketika membuat video pembelajaran. Kemudian bagaimana metode flip learning dijalankan pada pembelajaran daring. Dan yang keenam, etiket dan sikap belajar, sikap positif pembelajaran daring itu contohnya yang seperti apa gitu ya. Ini 6 hal yang saya coba untuk menyampaikan pada sesi ini. Mudah-mudahan saya bisa menyempatkan waktu untuk berbagi konten yang lain. Mohon komennya di YouTube ya. Jangan lupa subscribe kalau memang menghendaki ada konten-konten yang berikutnya, nanti akan ada update ke teman-teman semua. Dan jangan lupa like juga ya, supaya
videonya bisa ter-up gitu ya, yang merasakan apa yang bisa melihat itu bisa semakin banyak. Kalau tidak nanti tenggelam. Sayang sekali kalau misalkan ini bermanfaat tapi tidak bisa tersampaikan lebih luas seperti itu. Terima kasih teman-teman semua. Kalau ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya senang sekali hari ini bisa menyempatkan untuk berbagi dengan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.